seorang wanita. Film diawali dengan satu zombie yang masih memiliki pemikiran dan perasaan. Dia bercerita tentang kehidupan zombinya di sebuah bandara. Di dalam bandara, semua orang telah berubah menjadi zombie. Bahkan ada zombie yang telah berevolusi. Zombie liar itu disebut bonis karena wujud mereka seperti tengkorak. Zombie ini bernama R. Dia hanya mengingat huruf depannya saja. Dan dia tidak mengingat keluarga, pekerjaan, atau kehidupan masa lalunya. R tinggal di dalam sebuah pesawat. Dan ditunjukkan, dia suka mendengarkan musik dari piringan hitam. R juga memiliki seorang sahabat zombie yang bernama M. Terkadang mereka berdua masih bisa mengucapkan kata-kata walaupun hanya sepotong-sepotong. Suatu ketika, R dan zombie yang lain akan menuju kota untuk mencari makanan, yaitu manusia. Walaupun masih bisa berpikir, tapi ia masih memiliki rasa lapar terhadap daging manusia. Tempat pemukiman manusia dan zombie dibatasi oleh tembok pemisah. Tampak sekumpulan anak muda sedang ditugaskan untuk mengumpulkan obat-obatan dari rumah sakit. Sebelum mereka keluar dari tembok perbatasan, seorang pria, yaitu Kolonel Grigio, memberikan arahan dan motivasi. Ini Julie, anak perempuan dari Kolonel Grigio, dan ini Perry, pacarnya. Kemudian di samping, Nora sahabatnya. Kolonel mengatakan bahwa zombie tidak bisa berpikir, tidak berdarah, tidak peduli, dan tak punya perasaan. Diperlihatkan juga, Julie dan pacarnya tidak memiliki hubungan yang baik. Saat zombie itu sedang berburu makanan, tiba-tiba mereka mencium bau manusia, dan mereka masuk ke dalam gedung rumah sakit. Di dalam rumah sakit itu, Julie dan yang lainnya sedang mengumpulkan obat-obatan. Ketika Nora mendengar ada bunyi dari arah luar, Julie meminta agar mereka bergegas untuk pergi dari sana. Tapi Perry tidak mempedulikannya dan tetap menyuruh mereka mengumpulkan sebanyak mungkin obat-obatan. Dan tiba-tiba saja, zombies itu masuk dan langsung menyerang mereka. Saat mereka sedang menembaki zombie itu, R yang melihat Julie langsung terpesona dengan kecantikannya. R langsung mendatanginya, namun Perry mencegah hal itu dan menembaki R. R kemudian menjatuhkannya, langsung menggigit dan membunuhnya. Zombie R ternyata memiliki keunikan. Setiap otak manusia yang ia makan, ia bisa melihat kenangan dan memori dari orang itu. Saat dia memakan otaknya Perry, ia melihat semua kenangannya, dan dia juga melihat bahwa Perry berhubungan dengan wanita itu. R kemudian menyimpan sebagian otak Perry di saku jaketnya. Lalu R pun mendatangi wanita itu dan mengucapkan namanya, Julie. Tahu kalau zombie lain akan mengincar Julie, R kemudian mengoleskan darah dari otaknya Perry ke wajah Julie, dan R mengatakan padanya, aman. Lalu R membawa Julie bersamanya. Demi keselamatannya, Julie tidak bisa berbuat apa-apa. Nora yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam ketakutan. Zombie yang lain tidak bisa merasakan kalau Julie adalah manusia karena kamuflase yang dibuat oleh R. Julie dibawa ke bandara dan disembunyikan di dalam pesawat rumahnya R. Alasan mengapa R membawa Julie adalah karena dia menyukainya. Melihat Julie yang menangis dan ketakutan, R pun meninggalkannya. R tahu bahwa wanita yang menangis butuh waktu untuk sendiri. Ia ingin mengenal Julie lebih jauh, yaitu dengan cara memakan lagi otaknya Perry. Dan R kembali melihat semua memori ingatan dari Perry. Di kenangan itu, kita melihat Perry dan Julie yang sedang makan malam bersama. Ayahnya Julie melarang Perry untuk ikut membangun konstruksi tembok pembatas bersama ayahnya. Karena Perry khawatir dengan ayahnya, kemudian mereka pergi ke tempat konstruksi pembangunan.
dan mereka melewati jalan rahasia untuk keluar dari tembok pembatas. Saat telah sampai di sana, ternyata ayah Perry telah menjadi zombie. Dan ketika mereka akan diserang, Julie langsung menembak kepalanya dan ayahnya Perry pun mati. Dari kenangan otak Perry, R jadi mengetahui mengapa Julie sangat ketakutan kepadanya. Kemudian R kembali menghampiri Julie dan melakukan pendekatan dengan cara mengambil kain dan menyelimutinya. Dia juga memutar musik agar Julie tidak menangis dan ketakutan lagi. R mengatakan dia menyelamatkannya supaya ia tetap aman. Julie pun merasa terheran mengapa ada zombie yang berbeda seperti dia. Saat R memandangi Julie, tiba-tiba saja jantung R yang telah lama mati kembali hidup dan berdetak. Di keesokan pagi, saat Julie telah terbangun, Julie berkata ia sedang lapar dan meminta agar zombie itu membawakannya makanan. Kemudian R keluar dan mencarikannya makanan. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Julie. Ia kemudian pergi dan berlari dari sana. Tapi ia mendadak berhenti karena melihat ada sekumpulan zombie di luar. Saat bersembunyi, tiba-tiba R datang dan menyelamatkannya. Kembali R melumuri wajah Julie dengan darah otak. Dan ketika mereka hendak pergi dari sana, R menyuruhnya berjalan seperti zombie agar kamuflasenya lebih meyakinkan. Mereka kemudian mencari makanan dan kembali ke dalam pesawat. Saat Julie selesai makan, Julie menanyakan namanya, tapi dia hanya bisa mengucapkan kata R. Ia berusaha keras mengingat namanya, tapi tidak bisa. Dan dia merasa buruk dengan kencannya itu. Julie mengatakan ia akan memanggil namanya R saja. Di sini kita tahu bahwa Julie yang telah mengusulkan nama itu. Kemudian Julie memintanya untuk dibebaskan dari tempat itu. Tapi karena R menyukainya, dia memberikan alasan-alasan untuk menahannya. Dia mengatakan di luar tidak aman. Dia harus tinggal beberapa hari agar zombie-zombie yang lain lupa keberadaannya. Julie kagum pada R karena dia bisa berbicara tidak seperti zombie lainnya. Selama beberapa hari itu, mereka berdua melakukan banyak kegiatan. Mengelilingi bandara dengan mobil, Julie juga mengajarkan R mengendarai mobil, mendengarkan musik, memakai kacamata yang berbeda, menari bersama, dan bermain tepuk tangan.